ta'lamun. Qala alaihi salatu wassalam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sudah direkod teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini, tepatnya hari Jumat, malam Sabtu, kita bisa kembali bertemu dalam pertemuan kajian rutin kita setiap Jumat malam Sabtu, yaitu kajian fikih kitab At-Tarhib fi Adillati Matan Ghayatul Taqrib, yaitu kitab fikih mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Alhamdulillah, malam ini adalah pertemuan kita yang kedua atau jalsah yang kedua. Alhamdulillah, pertemuan yang ke jalsah yang kedua ini kita akan masuk pada bab pertama dari kitab yang akan kita kaji. Para teman-teman asatiz wal asatizah yang ada di Zoom, mungkin untuk yang kitab Arabnya bisa lihat di HP masing-masing. Yang kita share ini yang sudah saya terjemahkan atau saya mafhumkan. Untuk yang kitab bahasa Arab mungkin bisa lihat di PDF yang kemarin sudah kami share. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita akan mulai kitab Thaharati. Kitab yang membahas tentang toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Nah, kalau sudah dibahas tentang toharoh, berarti nanti babnya banyak. Mandi, bagian daripada toharoh. Terus apa lagi? Wudu, bagian daripada toharoh. Istinja, juga bagian toharoh. Nah, dalam pembukaan kitab Matan Ghayatul Taqrib, yang dibahas pertama kali adalah tentang air. Maka kitabut toharoti al-miyahu allati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin. Air yang dibolehkan untuk bersuci. Adapun air yang boleh dengan air tersebut bersuci itu ada 7 air. Pertama, air langit, ma'us sama'i, air langit. Maksudnya air langit apa tuh? Air yang turun dari langit alias air hujan. Wa ma'ul bahri, dan kemudian air ngaji online memang sakit nih. Bentar, saya muat dulu nih kedengaran. Ini masjidnya dari Bang Dedi. Besoknya uang kita datang. Siapa berapa? Bagi 2 sama Bang Dedi, satu bola. Cara moodnya ini gimana nih? Yang mood ini gimana nih? Mood ini gimana nih? Mute all. Kedengaran semua. Al-miyahu alat yang kedua adalah pertama tadi ma'us sama, yang kedua adalah ma'ul bahri, yaitu air laut. Air laut. Yang ketiga wa ma'un nahri. Yang ketiga adalah air sungai. Yang keempat wa ma'ul bi'ri, yaitu air sumur. Yang berikutnya wa ma'ul aini, air mata air. Wa ma'us salji, yang berikutnya yang keenam adalah air salju. Nah, di dalam
Apaan, ada gangguan sambil menunggu pemateri masuk lagi. Ya, gangguan jaringan mungkin. Kita masih menunggu pemateri untuk bergabung kembali, insya Allah. Maksudnya Hasan Sahih menurut Imam Tirmidzi. Seperti satu Hasan, satu Sahih, gitu kan? Ya, kan tingkatan hadis itu ada hadis Hasan, ada hadis Sahih. Ini Imam Tirmidzi seringkali mengatakan hadis ini Hasan Sahih. Tapi karena kita pembahasannya fikih, mungkin nanti di majelis lain kita bahas tentang hadis. Baik, berikutnya Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air itu secara umum semuanya kebagi jadi 4. Terbagi menjadi 4. Terbagi menjadi 4. Pertama apa? Air yang pertama diingat. Thahirun mutahhirun. Air yang suci mensucikan, ghairu makruhin, dan tidak makruh. Airnya suci, mensucikan, dan tidak makruh. Tidak makruh digunakan. Nah, wahwa, air yang seperti itu apa? Wahwa al-ma'ul mutlaqi, yaitu air mutlaq. Air mutlaq. Tadi saya belum nyampaikan ini. Hadis dalil keabsahannya air mutlaq, ya ini dia. Keabsahannya air mutlaq untuk bersuci. Dasar hadisnya apa? Dasar dalilnya apa? Wal aslu fit tuhuriyatil ma'il mutlaqi ma rawahul Bukhari wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu qala qala Arabiyyun fabala fil masjidi faqama ilaihi nas
liyaqa'u bi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in fa innama bu'ithum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirina. Nah, ini dalil atau dasar dalam air mutlak itu boleh digunakan untuk atau air mutlak itu sah dalam suci air mutlak itu suci dan mensucikan. Ini dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Air mutlak itu maksudnya air mutlak. Air mutlak itu ya air yang memang tidak ada sesuatu yang menghalangi penyebutan air tadi. Contoh, air itu belum bercampur apa-apa lah. Mutlak air. Seperti kita nyebut air sumur. Air sumur itu air kan, cuman letaknya di sumur. Kalau air kopi sudah identik dengan kopinya kan gitu kan? Sudah identik dengan kopinya. Terus kalau air sungai, air kan, cuman tempatnya saja di sungai. Tetap wujudnya tuh wujud air gitu. Ya, wujud air yang biasa gitu. Tapi kalau sudah bilang air teh, bentuknya memang air kan, tapi sudah menghilangi kemutlakan air itu sendiri gitu. Nah, itu maksudnya air mutlak itu. Nanti ada mutaghayyir pembahasan. Nah, itu maksudnya air mutlak. Istilahnya air itu memang masih mutlak gitu, mutlak air gitu. Belum ada sesuatu yang mempengaruhi air tersebut sehingga hilang kemutlakannya tadi. Dia masih utuh lah air. Nah, hukumnya air ini, air mutlak itu apa? Yang 7 tadi tuh. Air hujan, air sungai, air sumur, air mata air apa lagi? Air salju, air embun, ya kan? Terus air, ya udah ya, air laut. Nah, ini semuanya air mutlak. Maknanya apa? Ini ketujuh-tujuhnya ini airnya suci. Dan juga boleh atau bisa untuk mensucikan. Itulah namanya air mutlak. Ini air bagian atau pembagian air yang pertama. Thahirun, mutahhirun, ghairu makruhin. Suci, mensucikan, dan tidak makruh. Kedua, bagian air yang kedua yaitu wa thahirun, mutahhirun, makruhun. Suci, lagi mensucikan, tapi makruh digunakan. Dia suci, bisa juga untuk mensucikan, tapi makruh untuk digunakan. Digunakan untuk bersuci, bukan selain bersuci ya. Digunakan untuk suci, maksudnya digunakan untuk wudhu, mandi, atau makruh dia. Makruh. Kalau makruh berarti apa? Bagusnya apa? Tinggalkan kan. Makruh itu perkara yang kalau ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan tidak berdosa, tidak mengapa. Nah, air yang kedua ini air apa? Suci, mensucikan, makruh digunakan. Air musyammas. Air musyammas. Apa itu air musyammas? Air musyammas itu air yang terkena matahari. Tadi saya belum terjemahin tadi ya, hadis tadi. Oke, saya terjemahin dulu tadi. Yang cerita apa? Cerita hadis dalil atau dasar hadis yang menjadi dalil keabsahan air mutlak untuk bersuci. Ini kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu ketika ada seorang Arabi itu maksudnya orang Badui, orang kampung, baru datang ke Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, nggak tahu. Jadi Masjid Nabi zaman dulu kan cuma tiang 4, tiang sini ujung sana, tiang ujung sana, tiang ujung sana. Atapnya seadanya, ya kan gitu kan. Terus belum ada lantainya kayak kita. Jadi dia kira di ujung itu bisa buat kencing. Nah, dia orang baru datang, dia kencing di ujung masjid. Akhirnya sahabat yang lihat itu pada marah, mau disamperin, dimarahin. Tapi Rasulullah SAW katakan, jangan tinggalkan dia, biarkan dulu dia kencing. Kemudian setelah selesai, baru Nabi SAW perintahkan sahabat, ambil air dan tuangkan air di atas kencingnya. Tuangkan air di atas kencing. Kok saling gunakan? Ini kisah. Dan Nabi katakan, sesungguhnya kita ini, kalian itu diutus untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Kalau seandainya hikmahnya apa? Alim ulama menjelaskan, guru-guru kami menjelaskan, kalau seandainya Nabi nggak larang, misalnya dimarahin orang tadi,
Kan dia kucar-kacir kan? Tambah berserak itu najis, makin bertabur. Kemudian efeknya apa? Dia juga ada rasa jerah datang ke masjid, najisnya juga tambah banyak, ya kan gitu. Maka sama Nabi biarkan saja. Setelah itu baru disiramkan air. Dan hadis ini juga ulama mengambil istinbat bahwasanya air itu punya sifat kuat. Air itu kalau dia datang, dia kuat. Tapi kalau didatangkan, dia lemah. Contohnya begini. Contohnya kami pernah dengar salah seorang keterangan ulama kan. Contoh misalnya ada kita mencuci di mesin cuci gitu kan, mesin cuci gitu. Nah itu kalau apa namanya airnya itu dituangkan, wadah tadi sekitarnya itu ada najis misalkan gitu. Tapi air tadi dituangkan, nah, airnya punya sifat kuat, hilang najisnya tadi. Contoh juga misalnya guru kami menjelaskan kita punya air zam-zam sedikit nih, air zam-zam sedikit. Air zam-zam itu kan kalau dicampurkan ke air lain, nanti hukumnya atau fadilahnya tetap jadi air zam-zam. Tapi caranya bagaimana? Bukan zam-zamnya yang dituang, bukan zam-zamnya yang menampung, tapi zam-zamnya dituang. Jadi kalau kita punya air zam-zam sedikit, ada air galon banyak. Jadi zam-zam itu dimasukkan ke dalam galon. Nanti kalau galonnya ada tinggal sedikit, jangan tuang langsung lagi. Diambil dulu yang sedikit tadi. Masukin yang banyak tadi, dimasukkan ke yang banyak. Nah, itu namanya sifat kuatnya air. Jadi antara didatangkan dengan mendatang itu beda sifat kuatnya air. Baik, kita lanjut tadi bagian air yang kedua yaitu air yang suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan yaitu air musyammas. Nah, ada beberapa catatan di sini kami sampaikan. Air musyammas itu air apa? Air yang dipanaskan oleh matahari di dalam wadah logam. Jadi catatan pertama, dipanaskannya itu air di dalam wadah logam. Nah, kalau di plastik enggak, ya kan? Kedua, dan ini hanya terjadi di daerah yang memiliki musim panas atau cuaca panas tinggi. Kalau Indonesia enggak. Nah, seperti daerah Hijaz, intinya yang ada musim-musim panas tinggi lah, yang bisa sampai 40 derajat lebih, ya kan? Kalau negeri kita enggak ada. Jadi negeri kita ini enggak ada air musyammas. Walaupun ada air logam, dipanaskan di matahari kan, misalnya kita letak air di tangki di tengah di atas kan, terus dipanaskan matahari, itu jadi musyammas enggak? Karena negeri kita bukan negeri yang memiliki cuaca panas tinggi seperti daerah Hijaz tadi, bukan. Jadi ingat ya, musyammas itu ketentuannya pertama dia dipanaskan di wadah logam, dalam wadah logam terjemur ya, wadahnya itu atau embernya atau tangkinya itu dari logam. Yang kedua, di tempat yang memiliki atau daerah negara negeri yang memiliki cuaca panas tinggi seperti Hijaz, Afrika atau daerah lain. Baik, lanjut. Sekarang air yang ketiga. Ulama menyebutkan dalilnya apa dalilnya? Dalil kemakruhan air musyammas. Dalil kemakruhan air musyammas. Tuh. Di sini nggak disebutin. Cuman di sini disebutkan kenapa air musyammas itu dimakruhkan. Penyebabnya, salah satu sebabnya adalah air musyammas itu bisa menyebabkan penyakit baros. Baros apa? Belang. Belang-belang. Ada orang badannya belang-belang. Bukan panu ya, bukan. Panu itu beda, bukan baros. Ini penyakit belang-belang. Nah, itu penyebabnya air musyammas. Atau air musyammas ini bisa memperparah penyakit belang. Memperparah, menjadi sebab, atau dia kalau orang punya sakit belang kena air musyammas bisa lebih parah. Itulah menjadi sebab makruhnya air musyammas. Terus bagian air yang ketiga yaitu thahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'mal. Air yang ketiga ini airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, yang ketiga ini
Yang dua tadi dia suci dan bisa mensucikan. Cuman yang satu tanpa kemakruhan, yang kedua makruh kan. Intinya masih bisa mensucikan. Yang ketiga ini airnya suci tapi nggak bisa mensucikan. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Airnya apa itu? Yaitu air yang pertama adalah ma'ul mustakmal. Ma'ul mustakmal. Ma'ul mustakmal. Ma'ul mustakmal. Jelaskan dulu maksudnya air mustakmal itu apa? Air yang sudah digunakan untuk membasuh hadas. Air yang sudah digunakan untuk membasuh hadas atau air bekas basuhan fardu. Contoh, kita bekas wudhu. Bekas wudhu itu airnya suci nggak? Suci. Airnya suci. Misalnya buat nyuci baju, nyuci apa kaki nggak masalah. Tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Maksudnya air mustamah tadi kita gunakan untuk wudhu lagi, boleh nggak? Nggak boleh. Untuk mandi wajib boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau untuk mandi biasa boleh nggak? Ya boleh. Air wudhu. Diminum boleh nggak? Boleh. Ya kan? Paham ya? Air bekas kita wudhu itu kan kita tampung kan, bekas wudhu, bekas basuh muka, basuh tangan, kaki, kepala. Ini kita tampung di ember. Airnya suci nggak hukumnya? Suci nggak? Kalau diminum boleh nggak? Boleh. Dibuat cuci baju boleh nggak? Boleh. Cuci kaki, mandi biasa boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh apa? Digunakan untuk bersuci lagi, menghilangkan hadas kecil atau besar. Udah nggak bisa dia. Misalnya maksudnya digunakan untuk berwudu lagi, tidak bisa. Karena udah kepake. Atau digunakan untuk mandi wajib. Walaupun satu drum, semuanya air mustakmal. Nggak boleh. Nggak boleh. Hah? Oke. Nah, ini air yang suci tidak mensucikan. Yang pertama itu air mustakmal. Nah, air mustakmal itu kan suci tadi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Jabirin an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqilu fatawaddau thumma sabba alayya min wudu'ihi. Dalilnya adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW suatu ketika datang menziarahiku, menjengukku ketika aku sakit. Dan waktu itu aku sakit nggak sadar. Kemudian Nabi berwudu, air wudunya ditampung sama Nabi, dan air bekas wudu tadi disiramkan kepadaku, kata Jabir radhiyallahu anhu. Nah berarti kalau seandainya air itu najis, kata alim ulama, nggak mungkin Nabi siramkan ke orang, betul nggak? Ya kan? Nah, nggak mungkin saat najis malah disiramkan nama Nabi. Berarti air tadi suci nggak? Suci. Karena suci itulah maka Nabi SAW ditampung dan disiramkan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini dalilnya. Terus dalilnya tadi dalilnya suci. Sekarang dalilnya itu tidak bisa mensucikan apa? Kan air mustakmal tadi kan suci, dalilnya udah ada. Sekarang dalilnya itu tidak bisa mensucikan apa? Loh, kenapa dalil? Mana dalilnya? Kok airnya udah suci tapi kok nggak bisa mensucikan? Dalilnya apa? Adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantasilu ahadukum fil ma'i ad-daimi wa huwa junubun. Faqalu ya Abu Hurairah, kaifa yaf'alu? Qala yatanawaluhu tanawulan. Afadal haditsu anna al-ightisala fil ma'i yukhriju an tuhuriyatihi wa illa lam yanha anhu wa huwa mahmulun 'ala al-ma'il qalil wa hukmul wudu'i fi hadza hukmul fi hadzal wa hukmul wudu'i fi hadza hukmul ghusli li'anna al-ma'na fihi ma wahidun wa huwa raf'ul hadath. Nah, hadisnya adalah Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang, di air yang tergenang, sedangkan dia dalam keadaan junub. Air maksudnya air nggak harus kolam, istilah air tampungan, air ember, air apa? Bukan, maksudnya air dalam wadah. Kata Nabi, janganlah kalian mandi di air yang bertampung. Maksud tampung itu airnya sedikit, cuma satu ember, gitu kan?
Mandi dia di situ misalnya langsung dia mandi gitu berendam atau dia pakai tangan aja masuk gitu ya kan gitu kan. Sedangkan dia dalam keadaan junub. Contoh air kita cuma sedikit nih atau kita punya bak mandi misalnya kan. Bak mandi kita cuma bak kecil. Terus kita mau mandi junub, kita nyemplung dalam bak tadi. Ya kan? Bak tadi kita nyemplung, mandi di situ. Suci nggak? Nggak suci, ya kan? Nah, maka orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah, terus bagaimana cara kami mandi kalau airnya campur seperti itu? Katanya ya tanawalmu tanawulan, maksudnya diceduk, airnya diciduk. Jadi kalau kita airnya sedikit, ya diciduk, jangan nyemplung. Gitu. Tapi kalau airnya sungai atau airnya kolamnya besar nggak masalah. Nah, ukurannya sedikit atau banyak bagaimana? Itu ukurannya adalah kulah, nanti 2 kulah. Nah, kolam renang tuh airnya ada banyak sekali. Maksudnya semuanya nyemplung 10 orang, 100 orang dalam itu pun kalau kolam renang yang besar ya, nyemplung semuanya junub semua ya keluar suci semua. Yang penting niat kan, gitu kan. Semua suci semua, nggak ada masalah kalau kolam renang. Hah? Walaupun dia kencing dalam situ, yang penting airnya jangan sampai berubah. Yang penting airnya jangan sampai berubah. Nah ini kita masuk bahas yang ke apa? Yang berikutnya dari air yang suci tidak mensucikan, yaitu wal mutaghayyiru. Tadi kan pertama udah ya, airnya suci tadi tapi tidak mensucikan. Yang pertama air mustamal. Yang kedua suci tapi tidak mensucikan, yaitu wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat thahirati. Yaitu air yang sudah berubah dengan sebab tercampur dengan benda-benda atau perkara yang suci. Kopi suci nggak? Campurkan ke air, airnya jadi suci nggak? Kok kotor? Airnya jadi suci nggak? Tetap suci nggak? Maksudnya tetap suci nggak? Tetaplah, kalau nggak suci nggak boleh diminum dong. Tetap suci. Ini ada kopi dicampurkan ke air, airnya tetap suci nggak? Tetap. Tapi bisa mensucikan nggak? Nggak bisa. Ada air seember, ya, suci nggak? Suci ya, air suci seember. Dicemplungin teh, celup, airnya berubah jadi warna teh merah misalnya. Airnya suci nggak? Suci nggak? Tetap suci nggak? Tapi bisa buat mensucikan nggak? Buat wudhu bisa nggak? Nggak bisa lagi. Kenapa? Karena dia sudah tercampur, sudah bercampur, dan dia sudah berubah. Dia sudah bercampur dan berubah. Dan perubahannya ini baik perubahan yang nampak, maksudnya nampak itu bisa dirasakan oleh panca indera kita. Contoh, kadang nggak berubah warnanya. Contoh ada air dimasukin minyak wangi, warnanya tetap bening kan, tapi baunya berubah nggak? Berubah ya, berubah. Suci nggak? Suci. Bisa mensucikan nggak? Nggak bisa. Air mineral emang ada campuran? Nggak ada. Air mineral mana ada campuran. Air mineral tuh air yang disuling. Air putus, airnya tadi kotor mungkin belum bersih kan, disuling jadilah air bersih. Ya boleh air mineral buat bersuci, nggak masalah. Ya. Atau perubahannya ini nggak bisa dilihat oleh panca indera. Contohnya air bercampur dengan apa? Dengan sesuatu yang sama. Contohnya air bercampur dengan air mawar, tapi air mawarnya udah nggak wangi. Ada air mawar, kan airnya udah nggak wangi, tadinya wangi tapi karena udah terlalu lama nggak wangi. Dicampurkan ke air, kita tahu gitu. Nah, suci nggak airnya? Suci. Masih bisa mensucikan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Sudah bercampur. Atau tadi air mustakmal. Air mustakmal kan? Dicampurkan ke dalam air suci. Ada air mustakmal, dicampurkan ke dalam air suci. Airnya berubah nggak? Secara bau, rasa, warna nggak berubah kan? Tetapi dia sudah bercampur dengan sesuatu yang suci juga, kan gitu. Dan merubah dia, walaupun merubahnya itu secara kira-kira, kayak itu hukumnya tetap air yang ketiga yaitu suci tapi tidak mensucikan. Nah, diingat ya. Jadi yang suci tidak mensucikan itu ada dua. Pertama mustakmal, kedua air yang berubah sebab bercampur dengan benda yang suci. Nah kalau bercampurnya dengan benda yang najis bagaimana? Ya ini maksudnya air yang wama'un najisun.
Yang keempat ada air najis. Air najis itu apa? Ya, yang zatnya najis. Satu. Contoh, maaf kayak air seni, air kencing, najis nggak? Najis, najis. Nah, bisa namanya air najis yang nggak suci, jelas kan? Atau air yang sudah bercampur dengan najis sampai merubah. Contoh ada air sedikit itu kurang dari 2 kulak ya. Tercampur najis, walaupun najisnya sedikit, setetes saja. Misalnya ada air kita seember kan, seembernya cuma 30 atau 20 liter, 40 liter. Misalnya. Kecampur air kencing sedikit aja setetes misalnya. Atau kecelup tai cicak, habis itu kita ambil. Nah, itu suci nggak airnya? Nggak suci lagi, karena sudah masukkan najis. Tapi kalau airnya banyak, ya kan, maka ini ada qaid. Ada ketentuan-ketentuan. Misalnya ada air banyak itu berarti lebih 2 kulak ya. Kayak kolam tadi kan, kolam renang. Kemasukan najis. Misalnya ada kolam renang kemasukan najis. Maka air kolam renang tadi najis nggak? Jadi najis nggak? Kan asalnya air kolam renang suci kan? Suci kan? Itu air sumur mungkin atau air PDAM, intinya air mutlak lah. Kemasukan najis. Nah, bagaimana? Apakah dihukumi najis? Belum tentu. Kalau dia najis tadi tidak sampai merubah air, maksudnya nggak berubah baunya, nggak berubah rasanya, nggak berubah warnanya, maka airnya tetap suci. Contoh lah, atau kolam renang yang kencing cuma 2-3 orang, berubah nggak airnya? Enggak kan? Enggak kan? Nah, itu tetap suci. Tapi kalau misalnya ada seperti ada danau, gitu kan? Danau, saking yang pernah kotoran pernah apa semua kayak di Jakarta lah, maafkan di kota-kota besar atau di mana-mana itu kan airnya kan sungai, tapi baunya nauzubillah. Maka itu air sungai kan tadi ya kan, tapi udah campur najis, sah nggak? Enggak. Terus nah, dalil-dalilnya apa saja? Dalil. Dari belakang gerobaknya lah ya. Oh, agak mau. Oh, udah. Nah, perkara-perkara yang mencampuri air dan dapat menjadikan air tadi tidak bisa mensucikan, ya seperti tadi ya, air kecampur minyak, air kecampur, pokoknya kecampur apa saja yang bisa kira-kira merubah air tadi lah. Tapi dia ada suci ya, benda suci juga. Kalau najis nanti babnya kan tadi lain. Baik, sudah 20:45, masih ada waktu 15 menit. Mau ada pertanyaan? Teman-teman asatizah yang lagi di Zoom ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Kalau saya sih jelas Mi. Ini Ibu Halimatus dia ada pertanyaan. Apaan nggak ada suaranya tadi? Nggak ada suaranya tadi ya? Nggak kedengeran ya, teman-teman? Assalamualaikum. Suaranya kedengeran? Waalaikumsalam. Kedengeran Ustaz. Kedengaran Ustaz. Gimana nih Bapak-bapak Ibu, paham nggak? Paham ya? Paham sampai sini Ustaz. Paham. Kalau orang itu ketika ditanya tidak ada pertanyaan, itu gendangnya 2 aja. Dia paham sama sekali atau tidak paham sama sekali gitu. Tapi insya Allah paham. Insya Allah paham. Air salju. Oh, salju ya, saya belum pernah juga lihat salju itu. Belum, maksudnya lihat secara hakiki gitu langsung belum pernah. Apa namanya itu? Air salju itu. Jadi belum pernah, intinya saya belum pernah lihat salju, tapi prakteknya gimana cara berwudu dengan salju? Ya dia dicairkan dulu. Cairkan dulu, jadikan air gitu kan. Salju tadi saljunya ya terserah mau dipanaskan, nggak dipanaskan juga boleh. Nggak boleh, yang nggak boleh itu makruh tuh kalau dipanaskan dengan matahari.
Yang makruh itu kalau dipanaskan dengan matahari. Kalau dipanaskan karena ini, Kompor. ini ada pertanyaan, maaf Ustadz, kalau air mustakmal untuk istinjak gimana? Boleh nggak Ustadz? Nah, istinjak ini babnya bukan menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar ya. Cuman toharo dia bersuci, menghilangkan najis, menghilangkan najis. Jadi air mustakmal digunakan untuk istinja boleh nggak? Boleh, silakan ya. Bu Alimatus Sa'diyah silakan boleh. Bisa pakai aku tidak bisa bersuci. Yang mau bertanya silakan nih. Ustadz Mahfud, Pak Mahfud Afandi, bagaimana hukumnya berwudu dengan menciduk atau memasukkan tangan ke dalam ember atau wadah airnya kurang dari 2 kulah? Oke, nah sekarang gini. Baik teman-teman sekalian. Nah, ini ada wadah kecil. Kita katakanlah ember ya, ini ember. Kita mau berwudu di situ. Boleh nggak kita langsung cemplungin tangan kita? Boleh nggak? Boleh. Tapi nyemplungnya kita itu niatnya bukan berwudu di dalam ember, tapi kita jadi tangan kita nih jadi cidukan. Nah, jadi prakteknya gimana? Nih air, tangan itu nyedok, bukan kita langsung wudhu di dalamnya gitu kobok-kobok, itu bukan. Caranya bagaimana? Tangan kita ngambil, ini tangan kita ngambil ember, airnya dibawa, set keluar gitu. Nah, nanti gitu juga. Nah, tapi kalau kita prakteknya airnya digini langsung di ember, masukin tangan kita ini gini, nanti kaki cemplungi lagi, atau nggak boleh, ya kan? Jadi maksudnya tangannya itu niat, guru kami pernah jelaskan bukan kita niat, nawa itu saya niat, tangan saya jadi cidukan, ya nggak gitu juga, bukan. Tapi ya itu kita ambil airnya, diambil airnya, ya kan gini, ini ember ya, kita ambil airnya, kemudian bawa keluar, ya ini dibasuh, nanti ambil lagi, basuh lagi. Jadi bukan langsung gini ya, tapi diambil. Nanti kepala gitu ambil juga. Nah itu nggak masalah, itu boleh cara wudhu gitu. Nah, kalau jatuh jadi mustakmal, makanya diciduk, ambil kan gitu kan. Nanti cidukan lagi nggak. Jadi intinya air tangan kita tuh niatnya tuh jadi cidukan gitu, jadi cidukan, bukan langsung memang basuh di dalam gitu. Apa mungkin lebih baik pakai ciduk asli, Ustadznya nggak pakai tangan gitu ya? Kalau pakai ciduk asli nggak usah ditanya Pak. Iya. Ini kan ada yang tanya tangannya udah masuk kayak gitu. Iya betul. Kalau itu ya malah memang bagus begitu. Misalnya ini kan kadang-kadang ada keadaan darurat kan, ada ember airnya sedikit, ya kan. Terus mau nuang-nuang, mungkin ada satu sebab kita nggak bisa nuang sendiri, gitu kan. Cidukan juga nggak punya. Ya udah, kayaknya cara kayak tadi, tangan kita jadi cidukan. Kalau kolah tadi ada ukurannya Ustadz ya? Kolah itu ukurannya berapa itu ada tadi apa memang? Ada ukurannya, tapi nanti kayaknya episode ke depan ya Pak. Oh siap. Nggak masalah. Nah, terus yang dikatakan mustakmal ini adalah air yang bekas basuhan fardu. Jadi kan kita sunnahnya basuh 3 kali Pak ya, 3 kali ya kan. Yang fardu tuh yang mana? Yang fardu tuh yang keberapa? Yang pertama. Nah, yang pertama itu yang fardu. Nah, kalau yang kedua, yang ketiga itu kan jatuhnya sunnah, ya kan? Kalau itu ketetesan atau misalnya itu ditampung yang basuhan kedua atau apa, itu tetap suci dan mensucikan. Nah, jadi yang mustakmal itu, ini jadi catatannya, air mustakmal itu air bekas basuhan fardu ketika mensucikan hadas, baik besar maupun kecil. Saya ulang ya, katakan air mustakmal itu adalah air bekas basuhan fardu ketika mensucikan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, itu namanya air mustakmal. Kalau kedua, ketiga, contoh telinga ini sunnah atau fardu? Sunnah kan? Nah, air ketetesan misalnya itu air itu masuk atau kita tampung gitu, itu airnya tetap suci dan mensucikan, tidak mustakmal. Ya, nah itu koyitnya seperti itu, jangan lupa. Yang fardu, wah, yang fardu nanti pokoknya fardu wudu ini. Nanti kita bahas tadi fardu wudu ini. Terus ada pertanyaan nih sebentar nih. Apa Ustadz, bagaimana jika air di dalam ember kemasukan najis, namun ada keran yang mengalir ke ember tersebut? Apakah hukum air tersebut tetap masih mutanajis? Nah, kalau ini saya pernah dengar penjelasan guru kami dan beberapa ulama. Ini sering kan, kita ada air najis. Kita tahu tuh air najis. Terus hidupin keran.
Nah, apakah airnya tadi itu sudah suci karena dihidupin keran? Jadi kayak bahasanya enaknya kayak macam ngakal-ngakali lah. Kan jadinya mengalir gitu ya. Nah, guru kami jelaskan, kalau memang kita bisa mengkira-kirakan, kira-kiranya air yang keran masuk itu sudah bisa mengeluarkan semua isi apa namanya itu? Air yang di dalam ember. Nah, misalnya air kita itu isinya 15 liter. Terus kita ngidupin keran tadi juga sudah masuk kira-kira 15 liter lah, gampang itu. Nah, itu berarti suci. Tapi kalau airnya 15 liter baru ngidupin keran sebentar langsung buat suci, nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu namanya ngakal-ngakali itu, nggak gitu. Baik, ada lagi nggak? Ada lagi nggak tadi? Kayaknya ada ya. Ini ibu di sini ada pertanyaan lagi? Afwan Ustadz, untuk PDF yang bahasa Arab bisa dikirim di grup Ustadz. Oh, insya Allah ya. Mungkin ada yang baru gabung ya belum ini. Insya Allah nanti dikirim lagi. Kalau sering nyiduk-nyiduk berarti tidak ada ketertiban antara karena di sela-sela mencium. Ataukah ada batasan boleh menyela dari satu rukun ke rukun yang lain? Menyelai. Kalau sering nyiduk-nyiduk berarti tidak ada ketertiban antara rukun wudu yang satu dengan yang lain. Karena di sela-sela menciduk. Ataukah ada batasan boleh menyela dari satu rukun ke rukun yang lain? Ini Afwan nih, saya nggak paham pertanyaannya. Kok bisa nyiduk jadi nyela-nyelain? Mustakmal ada bekas basuhan fardu. Kalau basuhan yang pertama belum sempurna, apakah yang kedua dan termasuk sunnah atau fardu, Ustaz? Nah, ini sebenarnya nanti babnya bab wudhu sih ya. Apa-apa saya jelaskan. Kalau basuhan pertama belum sempurna, contoh kita basuh pertama cuma sampai sini, sampai siku, maka itu belum dihitung. Itu belum dihitung. Kita basuh 2 kali, 3 kali, maupun berapa kali, kalau belum sempurna, maka belum dihitung satu pun. Tapi kalau sudah sempurna satu, nah sudah. Berarti baru dihitung. Jadi batasannya dihitung kedua, ketiga, yang pertama harus sempurna dulu. Jadi nggak bisa kayak gini, misalnya kita pertama basuhnya sini, nanti yang kedua sini, enggak, tetap jatuhnya nggak sempurna. Nanti ketiga atasnya lagi, keempat sini misalnya sampai berapa kali, tetap jatuhnya nggak sempurna. Harus dari ujung sini sampai sini. Sempurna dulu. Nah, misalnya kita pertamanya basuh cuma sampai segini. Ya kan, yang kedua kita basuh sempurna. Maka yang pertama tadi nggak dihitung, yang dihitung satu tuh yang sempurna. Jadi intinya ya tambah 2 kali lagi jadi gitu. Yang depan tadi walaupun sudah beberapa kali nggak dianggap. Jadi yang dianggap hitungan satu itu kalau sudah sempurna. Nah, itu baru dihitung satu. Sekali aja. Sekali sah. Babnya wudhu ini tentang air dulu. Tentang air yang ditanyakan nggak? Tentang air. Satu lagi lah, satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan. Ada Bu? Nah, tadi kan sudah air dipanaskan pakai kompor, nggak ada masalah. Yang makruh itu kalau dipanaskan pakai matahari di atas wadah logam. Kompor nggak apa, lagi musim dingin kan. Kalau yang pernah ngerasain di Dieng atau di mana ya memang, atau di daerah-daerah yang musim dingin itu memang wudhu rata-rata pakai air panas. Baik, yang teman-teman di Zoom mungkin ada satu pertanyaan lagi nih. Iya, Ustaz. Ya, silakan Pak. Kan gerakan wudhu itu yang wajib kan basuh muka ya. Kalau kumur sama itu kan sunnah. Tapi niat kita tempatkan di mana, Ustaz? Niatnya itu sebelum kumur apa sebelum basuh muka itu ya? Nah, ini kayaknya babnya bab wudhu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Iya, kan penting banget Ustaz memang ini. Iyalah, nggak apa-apa lah. Karena nanti takutnya ditunggu pas bab wudhu, saya nggak nyampe umurnya, nggak tahu juga kan. Apalah ini sampai kan. Jadi kapan kita ketika wudhu itu niat? Niat itu adalah ketika kita membasuh tangan pertama kali. Ini sunnah. Ini niatnya sunnah. Supaya apa? Kita cuci tangan, kumur-kumur nanti dapat pahala wudhu. Tapi itu bukan niat yang rukun ya, niat yang sunnah. Kalau kita belum niat, ini maaf gini, misalnya kita tangan nggak niat, kumur-kumur nggak niat. Nah, maka kita tuh namanya cuman cuci tangan seperti biasa aja kayak orang cuci tangan. Karena nggak ada niat untuk wudhu. Maka kita ketika cuci tangan memang udah niat untuk wudhu. Niat kan dalam hati, nggak harus diucapin.
Dalam Iya, hati itu udah niat cuci tangan tuh wudhu. Jadi ketika kita cuci tangan udah niat wudhu, nanti kumur-kumurnya, istinsyaknya, segala macamnya gitu, itu apa? Udah dapat pahala wudhu tadi. Pahala apa? Kesunahan wudhu kan? Kesunahan untuk wudhu. Tapi kalau kita niatnya cuman ketika membasuh muka, maka yang cuci tangan, yang kumur-kumur nggak dapat pahala kesunahan. Gitu Pak ya. siap. Kasih. Jadi bukan berarti kita niatnya cuci tangan nanti nggak niat, enggak, ini niat sing sunnah aja untuk dapatkan pahala. Tapi niat yang sebenarnya yang masuk rukun kan rukun wudhu ada 6. Yang niat yang masuk rukun itu nanti ketika basuh Muka. basuh wajah gitu. Nah, basuh ya muka, wajah sama ya muka ya. Makasih, Baik Ustaz. teman-teman, ya sama Pak. Baik teman-teman, asatizah baik yang bapak-bapak, ibu-ibu di depan sekalian. Kaum muslimin dan muslimat, asatizah. Insyaallah mungkin pertemuan kita malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kita mau dimuzakarahkan, mungkin bisa di grup atau japri. Insyaallah selagi saya masih bisa jawab akan saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, mungkin jadi PR sama saya, bisa saya buka kitab lagi atau saya tanya saya. Insyaallah mungkin kita cukupkan pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Dan yang paling penting kita bisa mengamalkan dan menyampaikannya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima semua amal kita. Kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung tinggal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedus
Udah selesai Bu ini, pas closing ini. Kita tutup ya, kawan-kawan ya. Assalamualaikum. Salam. Kita close ya Pak ya. Ya udah selesai ya.